belum kenal Wong Aksan atau yang sering sekarang itu disapa Aksan ya, Aksan Sri Syuman. Dia adalah mantan drummer Dewa 19 dalam kurun waktu sebenarnya resminya itu tahun 94 sampai 98 lah ya. Dia itu mantan drummer Dewa 19. Sebenarnya dia mulai berkiprah itu di album terbaik, tetapi belum ada di cover. Nah, di cover albumnya itu di cover album terbaiknya itu Dewa 19 masih dalam beranggotakan berempat. Jadi kemungkinan ketika album terbaik itu rilis, Action itu masih di edisional atau masih di sebagian oleh Rere kalau nggak salah. Rere dulu yang sering jadi edisional ada band. Nah, yang dimana kita ketahui album terbaik itu adalah salah satu album terbaik Dewa 19 sampai saat ini di zaman Ari Lasso. Lalu sempat digadang-gadang formasi ini bakal langgang ya, dengan Ari Lasso di vokal, Dani di keyboard, Andra di gitar, almarhum Erwin Prasetya di bass, dan juga Aksan sebagai penabuh drum. Sempat digadang-gadang bakal awet karena Dewa 19 itu punya track record sampai saat ini ya. Paling sering ganti drummer. Album pertama itu Wawan, lalu kemudian album kedua itu ada additional Rere dan juga gue lupa lagi siapa namanya itu yang sekarang itu yang kadang aktif di Gigi ya, gue lupa lagi siapa namanya itu. Nah, Rere kemudian ada drama satu lagi dan kemudian muncullah Aksan sebagai personil tetap. Pertama kali muncul itu di album terbaik. Coba lo lihat dari video klipnya, Cukup Siti Nurbaya itu udah ada Aksan ya. Tetapi ternyata pada tahun 98 atau menjelang 99 lah ini pecah nih formasi ini. Soalnya ada beberapa hal yang patut jadi sorotan. Yang pertama itu adalah tabuhan drumnya Aksan itu lebih mengarah ke jazz. Sementara Dewa 19 itu ingin ke lebih rock lah ya. Seperti itu. Ya, pada suatu podcast Aksan pun nggak mengetahui apa penyebabnya dia dikeluarkan. Ya cuman katanya manajemen bilang para personil kurang nyaman bermain, ya sudah akhirnya. Dan ini diperkuat oleh wawancara Andra kalau nggak salah pada waktu itu. Jadi pada tahun 98 itu memang meskipun ada Kirananya, lagu Kirana yang ngehits itu, tetapi sebenarnya itu masa-masa sekaligus juga mungkin titik terendah dari Dewa 19 ya pada waktu itu, karena lain Ari Lasso yang sudah ini kabur-kaburan, sudah masa-masa gimana dia kecanduan, lalu kemudian kata Andra ketika bermain juga ini udah nggak ngeklop nih keadaannya gitu kan, dan ada kekurang nyamanan lah di situ. Diperkuat lagi pada waktu itu Dani pun mengusulkan bagaimana kalau Aksan dikeluarkan dan semuanya setuju gitu kan. Ya akhirnya diputuskan lah untuk Aksan keluar dari Dewa 19 gitu kan. Dan pada akhirnya Aksan dikeluarkan, sempat diganti Bimo Sulaksono, tetapi Bimo Sulaksono itu nggak sempat meraih atau nggak sempat terlihat kiprahnya dalam album Dewa 19. Jadi nama Bimo Sulaksono ini pasti relatif nggak familiar buat para bala dewa sebagai salah satu drummer yang sempat di Dewa 19 dan lebih sering aktifnya di Ahmad Band ya, karena memang Bimo-nya juga lebih ingin ke Ahmad Band ya daripada ke Dewa 19 ya. Aksan ini tapi sebetulnya keaktifan di Dewa 19 itu bukan main juga ya. Dia mencari pada waktu untuk album Pandawa 5 itu effortnya itu lebih ya. Dia mencari relasi sampai ke Jerman, lalu kemudian dia terlibat juga dalam lagu aspirasi putih. Dan tapi memang karena ketidakcocokan dengan personil lain, lebih mengarah ke jazz, hingga akhirnya para personil pun harus mengambil langkah ini gimana nih Dewa 19 ini gitu. Tambah lagi Ari Lasso dan Erwin Prasetya pada waktu itu memang ada masa rehabilitasi juga,
dan Ari Lasso memutuskan keluar, tapi almarhum Erwin masih sempat bergabung sama Dewa 19 sampai tahun 2002 ya. Pada waktu itu sampai akhirnya permanen keluar dari Dewa 19. Aksan itu nggak kehabisan kiprahnya. Sampai saat ini dia aktif di Potret, bandnya Melly Goeslaw dan juga Antahud, dan bahkan sampai sempat masih berproyekan dengan Dani pada waktu itu. Setidaknya dalam album ini ya, Spain, terakhir itu waktu di YouTube-nya Video Legend gue lihat, dan sampai sekarang sih termasuk masih salah satu personil Dewa 19 yang masih aktif bergabung ya, katakanlah reunian. Nah, terakhir kali itu ya penampilannya ada di JIS ya, untuk live-nya, penampilan di JIS pada waktu itu. Dan buat gue sih sebetulnya ya, kalau misalkan gak ada Aksan ya mungkin gak Kirana akan kayak sekarang gitu kan ya. Tapi di sisi lain juga memang gebukan Aksan itu dilihat terlalu jazz. Memang dia tuh lebih ke jazz sebetulnya. Meskipun Aksan sendiri bilang sebenarnya Dani itu paling nge-jazz daripada yang lain gitu kan. Dan namun jadi keinginan Dani ya bukan jazz, meskipun dia lebih nge-jazz gitu kan. Dan memang kalau gue sangkut pautin ya, pada waktu itu, zaman itu memang semua waktu itu sepertinya memihak kepada Dani. Pada waktu itu Aksan ingin dikeluarkan, yang lain setuju, selera Dani sedang berubah, tiba-tiba Ari Lasso keluar dan muncullah Once. Dan pada waktu itu ada juga kabar menyebutkan bahwa skillnya almarhum Erwin itu sudah menurun, hingga akhirnya mungkin itu salah satu alasan juga kenapa Erwin keluar, dan karena ada kurang enakan bekerja sama lagi dengan Dani, padahal mereka itu teman sejak kecil ya, bersama Andra. Jadi memang seolah-olah pada waktu itu mengikuti Dani apa maunya ya, kayak gitu. Dan mau bagaimanapun, salah satu perpecahan ini ya mau tidak mau juga jadi salah satu penyebab Dewa 19 masih eksis sampai saat ini. Ya memang disebutnya ini band pecah melulu, tetapi dari pecahnya itu malah makin eksis juga. Ya banyak cara lah ya untuk eksis lah ya, kayak gitu. Dan ini tapi di selain juga emang patut diakui, di antara band-band yang pecah ini memang band yang mudah disatukan juga pada akhirnya. Kita tahu Tio Nugros sampai saat ini sering bergabung lagi. Ya memang masih tentang Once, ya udahlah, mau bagaimana lagi kan, kayak gitu. Ini hanya soal waktu aja. Jadi hanya yang menjadi sensasinya itu kan sampai sekarang pecahnya itu masih ada kan, kayak gitu ya. Tapi eksistensinya nggak bisa dilawan juga, kayak gitu. Berkenaan dengan Aksan ya, Aksan juga dia ibaratnya menerima dengan lapang dada, yang menerima dengan lapangan dada juga, toh pada akhirnya mereka juga tetap berhubungan baik, tetap berproyekkan, tetap juga mereka juga nggak putus hubungan lah, kayak gitu. Jadi Aksan ini memang salah satu personil yang cukup loyal di Dewa 19 ya. Dan akronim dari Wong ini kan karena untuk ngepasin akronim Dewa 19-nya pada waktu itu. Yang memang tadinya Dewa 19 itu kan akronim dari Dani, Erwin Prasetya, Wawan Juniarso, Andra, dan Ari Lasso gitu, kayak gitu. Jadi untuk tidak kehilangan ciri khas dari akronim Dewanya, maka ditambahkanlah nama Wong di situ, Wong Aksan gitu. Sempat juga seperti pada waktu Tio pertama kali bergabung, pernah ada akronim ditambahkan Wistio Nugros, tetapi itu nggak bertahan lama sih ya, nggak bertahan lama, dan sampai akhirnya dikenal sekarang Tio Nugros. Ya itulah sedikit salah satu perjalanan dari salah satu drummer, bisa dibilang kesayangan dari Dewa 19, Aksan Syuman, dan uniknya punya mantan istri bernama Titi Rajo Bintang. Dia kalau dulu pernah memakai nama Titi Syuman juga, karena dua-duanya drummer. Uniknya itu, dua-duanya drummer ya. Ya tapi rumah tangga mereka kandas ya, kayak gitu. Untuk keaktifan Aksan tadi gue salut sih sebetulnya, untuk salah satu personil yang mau
atau bergabung lagi dengan Dewa 19 sampai saat ini ya. Artinya ketika dibutuhkan dia ada. Bahkan ketika acara-acara pribadi juga seperti ulang tahun Dani dia tetap ada. Salut sih untuk Aksan sebetulnya. Untuk mahakaryanya yang tabuhan drumnya itu terutama dari Kirana pasti bakal terngiang-ngiang terus ya. Ya inilah orangnya, Sri Aksan Syuman. Jadi pencetus untuk lagu Kirana ini di Dewa 19 ini. Ada cerita yang memilukan juga ketika waktu Dewa 19 konser di Sabuga Bandung pada waktu itu. Berarti sekitar tahun 98 99 lah. Diceritakan dari Lasso bahwa ini Dani ini sempat marah ke Aksan karena Dani itu lagi mencari nada tapi Aksan udah mau masuk Kirana gitu kan. Tapi dilerai oleh Andra dengan katakanlah mendinginkan situasi dengan mengatakan bahwa udah kok ini sorry ini salah gue yang suruh Aksan masuk katanya gitu untuk mendinginkan suasana. Ya memang jadi ada karakternya juga antara kedua orang ini ya, antara Aksan dan Dani ini. Oke, segitu yang saya sampaikan. Thanks for watching.